Halo semua rekan-rekan para tenaga honorer, selamat datang di video kali ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan usulan formasi pengangkatan P3K tahun 2023 ini, di mana dikabarkan usulan itu sangat minim sehingga ini bisa membahayakan para tenaga honorer dan setidaknya dikhawatirkan akan mengubur mimpi para rekan-rekan kita tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya silakan disimak video ini secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, usulan formasi tenaga honorer yang direncanakan menjadi aparatur sipil negara P3K tenaga honorer, khususnya tenaga honorer guru pada tahun 2023, dikabarkan kurang dari target kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyebutkan bahwa per tanggal 1 Mei, usulan formasi ASN P3K guru dari pemerintah daerah hanya sebesar 266.560 orang, kurang dari target yaitu 601.286 orang. Jadi rekan-rekan sekalian, dari target pemerintah pusat untuk mengangkat tenaga honorer, khususnya tenaga honorer guru untuk menjadi P3K ini kurang sesuai dengan target yang diberikan, yakni sebanyak 600.000 orang, akan tetapi usulan yang masuk hanya sebesar 266 orang. Jadi sangat jauh dari target yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi ini saya pikir merupakan masukan juga kepada P3K. Oleh karena memang selama ini sepenuhnya pembayaran gaji dan tunjangan itu dibebankan kepada pemerintah daerah. Tentu pemerintah daerah juga sangat berpikir di dalam mengusulkan formasi agar supaya tidak membebani kemampuan fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing daerah. Usulan formasi P3K guru pada 2023 yang tidak memenuhi target tersebut membuat kebijakan atau rencana kebijakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara itu terancam tidak tuntas pada tahun ini. Adapun formasi yang dibutuhkan, kebutuhan P3K guru pada 2023 yakni sebanyak 601.000 adalah akumulasi dari sisa kebutuhan pada 2022 sebanyak 531.000 orang dan ASN yang pensiun pada 2024 sebanyak 69.000 orang. Pemerintah, rekan-rekan sekalian, sangat antusias pada tahun ini seluruh guru honorer itu dapat tuntas menjadi aparatur sipil negara P3K. Kita ingin lebih banyak lagi guru non-ASN, itu yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, dikutip dari halaman Menpan pada Mei 2023 lalu. Sayangnya pemerintah daerah malah mengusulkan formasi kurang dari target kebutuhan. Masalah ini menjadi perhatian penting bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Menpan Anas mengungkapkan bahwa keempat kementerian saat ini sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi para tenaga honorer. Jadi rekan-rekan sekalian, memang yang ditargetkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini sebanyak 600.000 itu jauh dari usulan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Sepenuhnya kita tidak bisa menyalahkan kepada pemerintah daerah, oleh karena menurut saya memang kebijakan pemberian gaji P3K yang dibebankan kepada pemerintah daerah ini sungguh membebani kemampuan keuangan daerah. Nah rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan usulan formasi pengangkatan P3K, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada video kali ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya.